menceritakan kalau Monica jadi mama Ica. Bioda bisa bantu kalau Ica pengen ngeluarin Indah di rumah ini. Gimana caranya? Nih, Ica bisa pakai ini untuk nyelamatin diri Ica. Urusan saya menyangkut 3 orang. Dika, Rian, dan Roni. Saya akan ngelakuin apapun yang diperintahkan Mbak Karina pada saya. Asal jangan ada yang tahu kalau saya ada di belakang kamu. Kamu cinta kan sama Roni? Ica! Kenapa? Takut? Pukul! Ica, anak seumuran kamu nggak pantas berkata seperti itu. Aku ini bukan anak-anak lagi. Jadi, apapun yang kamu lakukan, pasti akan kuhadapi. Dia sedang istirahat di kamar tidur saya. Seharusnya kalau capek, Mas Rian kan bisa pulang. Kenapa dia milih tidur di rumah Monica? Di kamar tidurnya lagi. Kamu bisa mengalihkan ke hal lain supaya papa kamu marah sebelum Indah menceritakan tentang kamu bolos sekolah. Nih Tante, ini dari Bioda. Bioda juga mau dukung aku, Tante. Lihat aja deh isinya. Rian? Gak usah repot-repot, Rian. Kasih tahu siapa wanita yang membantu kamu untuk mendapatkan uang jaminan. Benar namanya Karina. Kali ini Oda nggak mungkin gagal. Ibarat kompor yang sudah penuh dengan minyak, bukan cuma kebakar, tapi juga meledak. Hari ini hari kiamat buat Indah di rumah ini. Tapi nggak tahu kenapa sekarang semuanya terasa sulit dilupakan. Dan rasanya semuanya menghantui semua pikiran saya. Bahkan terkadang pun saya berpikir, apakah dalam hidupnya dia benar-benar memerlukan saya? Sudahlah, kita lupain aja semuanya. Mas Rian sudah cukup dewasa untuk memilih sesuatu. Jadi dia nggak mungkin gampang terpengaruh sama orang lain. Ini bukan soal dipengaruhi orang lain atau tidak. Ini masalah sikap cemburu. Cemburu itu bisa terjadi pada siapa saja, termasuk Mas Rian, orang yang sudah kita anggap dewasa. Tapi Mas Rian nggak mungkin gampang curiga ataupun cemburu. Dan dia juga bukan orang yang gelap mata. Jadi dia nggak mungkin melakukan tindakan seperti itu, Indah. Mudah-mudahan aja, Mas. Biar kita semua bisa lebih tenang. Mas Rian akan memberikan ketenangan kepada kamu. Dan dia juga akan memberikan apa yang kamu cari. Meskipun aku nggak tahu lagi apa yang terjadi dalam hidupku. Masalah dan persoalan datang silih berganti, Mas. Aku tahu kamu tulus. Kamu berusaha mengubah rasa cintamu kepadaku menjadi rasa hormat sebagai kakak ipar. Tapi tetap saja, Mas, mereka nggak bakal percaya. Terus apa yang harus aku lakukan? Aku juga nggak tahu, aku bingung, Mas. Terus terang, Indah. Saya nggak mungkin bisa melakukannya meskipun saya udah berusaha semaksimal saya. Setiap saya melihat persoalan demi persoalan kamu, ingin rasa saya menghibur kamu. Saya ingin memberikan separuh jiwa saya untuk kamu, supaya kamu terhibur. Karena kamu sudah menjadi bagian dalam hatiku. Apa kamu merasakan seperti apa yang aku rasakan? Saya bisa melakukan apa aja untuk kamu. Jadilah orang asing bagiku, Mas. Maksudnya? Kita berdua berlagak seperti orang asing. Orang asing itu tidak saling mengenal. Jadi jangan dekati aku. Jangan bicara sama aku lagi, Mas. Jika aku lewat di hadapan Mas, jangan menoleh ke arahku, Mas. Bukan dengan cara itu kita menyelesaikan masalah, Indah. Justru ini, Mas, satu-satunya cara yang bisa menyelesaikan masalah di rumah kita. Indah, kalau aku melakukan seperti apa yang kamu mau, kamu akan mendapatkan masalah besar. Kamu tunggu sini ya, biar saya periksa.
Kenapa, Mas? Ban mobilnya kempes. Kita bisa telat, Mas, pulang ke rumah. Kalau gitu biar saya panggil taksi, nanti kau pulang duluan. Atau mau pulang sama-sama? Terus mobilnya? Biar Samsul yang ngambil. Ya udah, terserah kamu. Atau kita telepon ke rumah, Mas. Suruh Samsul datang kemari. Mau bicara sama siapa? Tania. Yang ada dia malah cemburu. Atau sama Mas Rian. Dia malah curiga nanti. Coba aja, Mas. Siapa tahu Mas Rian mengerti keadaan kita. Ya. Ya sudah. Halo Mas Rian. Maaf Mas, nggak tahu kenapa tiba-tiba bannya kempes. Terus? Ya kemungkinan saya sampai rumahnya telat. Tapi Mas Rian jangan khawatir. Kita baik-baik aja kok. Tapi ada kabar gembira juga Mas. Tadi kata dokter kalau kesehatan Nina itu udah sembuh total. Ya sudah. Kenapa saya jadi begini? Seharusnya saya percaya kalau mereka dalam kesulitan. Mas Rian bilang apa? Dia hanya bilang, ya sudah. Hanya sesingkat itu? Apa dia kedengarannya marah? Saya nggak tahu. Kamu pasti tahu, Mas. Ya emang saya nggak tahu apa dia marah atau enggak. Dia hanya bilang 2 kata, ya sudah. Kalau begitu pastinya dia marah, Mas. Kalau dia nggak marah, dia pasti nanya, kita dari mana sekarang? Gimana keadaan kita? Dia pasti cari solusinya. Aku tahu kapan dia marah, kapan dia nggak marah. Dan sekarang dia pasti marah. Terus apa alasan dia marah? Apa semua ini salah kita? Bukan, Mas. Ini salahku sendiri. Mudah-mudahan aja Rian dan Roni nggak mempercayai semua ini. Jadi nggak ada satu bukti pun yang bisa menghancurkan aku. Dan kamu pastikan satu hal ini. Jangan ada yang bisa membantu mereka kecuali Luna. Kalau kamu mau, kita bisa ngancurin dia selamanya. Jangan, itu tindakan yang terlalu bodoh. Jangan pernah ngelakukan itu. Kamu sini. Yang kamu harus buat. Oke, aku tahu. Itu berarti Luna akan mengantarkan kita ke tempat musuh. Sampai aku keluar dari tempat terkutuk ini. Kenapa harus menyangkal? Ban mobil kempes itu kan bisa terjadi di mana saja. Kita semua pernah ngalamin kan? Tapi kenapa harus terjadi pada Roni dan juga Indah? Kenapa enggak, Rian? Kamu curiga sama dia karena mereka pernah menjalin hubungan asmara kan? Coba kalau enggak, kamu percaya aja kan? Dan kamu pikir Roni berbohong hanya untuk hal sepele? Saya kan nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya di sana. Saya bukan tipikal orang yang gak percaya sama adik saya dan juga istri saya. Tapi apa yang saya lihat dan saya dengar sepertinya semuanya benar. Walaupun terkadang rasanya hati ini bilang bahwa semua itu tidak benar. Rian, ikuti saja kata hati kamu. Kalau hati kamu berkata tidak mungkin, ya tidak mungkin. Sudahlah Rian, kalau nanti mereka pulang, suruh saja mereka istirahat. Nggak usah kamu ajak debat lagi. Kamu harus hadapi dengan sabar, Rian. Bersikaplah dewasa. Karena kedewasaan itu justru akan mempermudah kamu mendapatkan jawaban dari foto-foto itu. Saya harap ketika kamu mempersoalkan foto itu, sikap emosionalmu itu akan meledak dengan sendirinya, Rian. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang bisa menolong Luna, Tania? Tapi Ma, Tolong Tania, kamu harus menolong Luna supaya Luna bisa dekat lagi dengan Rian dan Roni. Ma, Tania sendiri itu lagi ribet dengan masalah di rumah ini. Semuanya juga gara-gara Luna. Toh semua usaha Mama untuk bantuin Tania semuanya gagal kan? Yang ada menambah persoalan semakin rumit. Ya sudahlah, kamu tenang saja. Mama akan bantu kamu mengatasi masalahmu di rumah itu. Tapi kamu harus janji membantu Luna ya. Yaudah Ma, nanti kita bicarakan lagi. Oh ya, Mama nggak usah telepon Tania lagi ya. Biar Tania yang telepon Mama. Ya ampun.
Makan nih, jangan nunggu yang lain, karena hari ini gak ada yang mau makan. Emangnya kenapa? Karena mereka sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Coba kalau dulu kalian gak manjain si Indah. Oda baru tahu permasalahan ini karena Indah. Bukan baru, tapi udah lama. Coba kalau dulu kalian gak manjain dia, gak bakal dia ada di sini. Tapi itu kan dulu. Sekarang kalian harus lebih kasar lagi sama dia. Kalau tidak, justru kalian yang akan sengsara. Jadi kalian harus melakukan apa yang Bioda bilang. Aku tahu. Kalau Non Ica tidak melakukan itu, maka Oda akan mengatakan pada orang lain kelakuan kalian berdua dan kalian akan menjadikan masalah yang besar. Masalah buku-buku porno, bonbon, bahkan kebohongan dan Yuda waktu Nun Luna, Nyonya Tania mendorong Indah. Semuanya. Nih minum. Jadilah anak yang baik ya. Oke? Tania bilang dia tidak mau mendukung rencana kamu. Kenapa? Karena rencana kamu tuh dianggap aneh. Itu tuh katanya, selalu aja mau menang sendiri. Dia nggak inget apa? Dulu aku pernah membantu rencana dia untuk mendapatkan Mas Roni. Tapi sekarang setelah dia menikmati segalanya, dia menutup diri. Bukannya dia mau menutup diri, tapi rencana kamu tuh memang aneh. Aduh, Mama kenapa sih selalu aja ngebelain katanya? Pokoknya aku mau dia ngebantuin aku. Kalau enggak apa? Kalau enggak, dia nggak akan bisa menikmati kebahagiaan lagi. Jangan coba-coba kamu berbuat gila, Luna. Ya, aku nggak akan mungkin berbuat gila kalau dia mau berbagi rasa sama aku. Aku cuma mau memperingati dia, mah. Kalau aku pernah berjasa atas kebahagiaannya. Jadi dia harus membantu aku sekarang. Kalau enggak, dia akan kehilangan segalanya. Jangan ganggu dia. Luna! 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 Hentikan omong kosong ini. Kalau tidak, Mama akan bunuh diri. Jangan ancam aku dengan ancaman seperti itu. Karena aku udah sering banget Mama ngancam aku dengan ancaman seperti itu. Dan sampai sekarang, Mama nggak pernah berani kan untuk melakukannya. Mama juga masih hidup kan sampai sekarang? Dengar, Luna. Kali ini kamu lihat apa yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Mama nggak bohong. Sebentar lagi kamu akan lihat mayat Mama. Luna! Maaf kok saya mengganggu. Indah, nggak apa-apa. Seharusnya saya yang minta maaf karena sudah lancang masuk kamar ini tanpa ada kamu. Permisi. Maaf, Mas. Maaf, Mas, karena saya telat. Tapi memang sulit sekali mencari taksi di sana. Mas sudah makan malam? Kalau belum, saya siapin ya. Gak usah. Percayalah, Mas. Ban mobilnya benar-benar meledak. Saya tahu kok. Roni bilang itu semua ke saya. Kalau Mas sudah tahu, kenapa masih marah begini, Mas? Ya udah. Kalau begitu sekarang, aku minta maaf ya. Aku siapin makan malam ya, Mas. Gak usah. Atau Mas sudah makan malam? Apa ini, Mas? Kamu lihat aja sendiri.
nggak mau tahu. Masalahnya kan kalau kamu gagal, aku juga nggak bisa bertahan, ya kan? Tapi kalau emang nggak bisa, Ya, aku akan kasih tahu bagaimana aku dan Mama bersekongkol untuk menikahan kamu dengan Mas Roni. Bahkan aku akan menceritakan kenapa mamanya Mas Roni bisa meninggal. Luna, kamu jangan coba-coba membongkar masalah yang sudah tertutup rapat-rapat. Oke, aku akan bantu kamu. Tapi nggak mungkin kalau dalam 2 hari. Kamu kasih aku waktu lagi. Enggak, aku cuma punya waktu 2 hari. Makanya bantu aku dong. Atau aku bongkar semuanya. Kalau Mas Roni sampai tahu, aku akan kasih tahu sama Mas Roni kalau kamu yang menyuruh aku dekat dengan Mas Dika dan memaksa aku untuk berteman dengan dia. Karena kamu mengincar sesuatu, kamu serakah. Maka dari itu kamu menyuruh aku untuk bersekongkol dengan Mas Dika. Oh, kamu udah pulang, Mas? Mas, aku nggak tahu menahu soal foto-foto ini, Mas. Mas, dengar dulu. Apa kamu bilang? Ini foto-foto kamu kan? Memang, tapi aku nggak mungkin menyimpan foto-foto ini. Aku nggak mungkin menyebarkannya di tempat sembarangan, Mas. Aku tahu mana yang baik, mana yang buruk untuk rumah tangga kita, Mas. Aku tahu bagaimana menjaga perasaan Mas Rian. Kamu ini ngomong seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di rumah ini. Memang, pernah terjadi apa-apa antara aku dengan Roni. Tapi itu dulu. Tidak pernah untuk sekarang dan selamanya. Jadi jangan pernah anggap kalau ada apa di belakang Mas Rian. Mas, kalau sekarang ditanya, apa yang membuat aku menyesal setelah menikah? Jawabannya sekarang ini, Mas. Dulu, yang membuatku takut untuk menikah dengan Mas Rian karena masalah aku dengan Mas Roni. Tapi kemudian aku membuang rasa takutku jauh-jauh. Karena aku pikir Mas Rian orang yang cukup bijaksana, cukup arif, sehingga Mas bisa mengerti keadaan aku. Tapi ternyata tidak, Mas. Kamu sama saja seperti orang lain. Kamu merendahkan aku dengan memfitnah aku masih punya affair dengan Mas Roni. Aku... Kenapa kamu tidak pernah berpikir, Mas? Betapa bodohnya aku jika aku masih menyimpan foto-foto itu. Kenapa kamu tidak pernah berpikir betapa piciknya aku jika aku sengaja menaruh foto-foto itu di sekitar kamu, Mas? Kenapa kamu gak pernah berpikir kalau ada orang yang sengaja berpecahan sama kita, Mas? Kenapa, Mas? Atau kamu memang berpikir kalau aku ini orang yang bodoh dan picik? Iya. Kalau ini memang dari orang lain, tujuannya sudah jelas, Mas. Orang itu tidak menginginkan keutuhan rumah tangga kita. Terserah, Mas. Mas mau berpikiran saya apa? Tapi jujur, Mas, satu hal yang membuat saya ingin menikah dengan Mas, yaitu cinta, Mas. Karena saya juga mencintai kamu. Saya juga mencintai kamu, Indah. Walaupun saya akhirnya menikahi kamu hanya karena permintaan Mama. Karena saya sadar kamu sudah mencintai orang lain. Karena pikiran Mas Rian sudah dibentuk oleh keadaan. Keadaan di mana Mas Rian berpikir buruk tentang aku dengan Mas Roni. Sekarang aku mau tanya, Mas Rian mendapatkan foto-foto itu dari mana? Saya akan katakan sekarang, karena saya ingin semua jawabannya malam ini. Mas, tunggu, Mas. Mas, Mas, tunggu, Mas, Mas. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.